Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya buat Ibu Nabila selaku dosen pembimbing mata kuliah sistem persediaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami terkait dengan optimasi pengendalian persediaan dengan pendekatan model P dan reorder point probabilistik pada toko telur suki untuk mengurangi resiko overstock. Oke, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satya Rizky Safiri dengan NIM 013. Oke, sebelum melanjutkan ke perhitungan dan lain-lain, izinkan saya menjelaskan latar belakang atau gambaran secara keseluruhan, yaitu manajemen persediaan sangat penting bagi operasional toko telur suki yang menjual dua jenis telur, yaitu telur ayam biasa dan telur putih. Saat ini, toko menghadapi masalah kelebihan stok akibat tidak diterapkannya perhitungan reorder point, yang dimana tidak berjalan secara sistematis atau lebih terstruktur. Metode periodic review system atau model P ini dan ROP dapat menjadi solusi efektif, yang dimana model P meninjau stok secara berkala dan ROP menetapkan batas minimum untuk pemesanan ulang. Namun, karena pengelolaan masih dilakukan secara manual tanpa acuan yang jelas, hal ini menimbulkan ketidakefisien dan berpotensi meningkatkan biaya persediaan secara keseluruhan dan tidak terstruktur sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah atau permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana strategi pengelolaan persediaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan overstock di toko telur suki. Di sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya untuk slide selanjutnya. Dan yang kedua, bagaimana penerapan perhitungan reorder point atau ROP yang sesuai dengan kondisi operasional toko guna untuk mendukung efisiensi manajemen persediaan ke depannya. Oke baik, perkenalkan saya Cekri Regi Laksono dengan NIM 231109014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian yang mana ini menjawab dari rumusan masalah yang dijelaskan oleh rekan saya tadi sebelumnya. Yang pertama adalah tujuan penelitian kami. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengurangi permasalahan overstock yang terjadi di toko telur suki melalui pendekatan sistematis dalam pengelolaan persediaan. Yang kedua, merancang serta mengusulkan penerapan metode perhitungan reorder point atau ROP yang sesuai dengan karakteristik dan pola operasional toko guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem persediaan. Yang mana dalam penelitian ini kami ingin membantu toko telur suki dalam melakukan pengelolaan persediaan yang optimal, yang mana toko Terusuki ini masih mengalami kendala overstock. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik permintaan dan persediaan toko telur Terusuki, yang mana dalam grafik ini kita mengumpulkannya dalam periode 1 tahun dari bulan Januari hingga bulan Desember. Yang pertama adalah grafik telur biasa. Dalam grafik ini menunjukkan bahwa selama 52 minggu permintaan itu lebih rendah daripada persediaan, yang mana dalam hal ini mengakibatkan gangguan distribusi atau kendala operasional toko yang mengakibatkan overstock, sehingga berisiko menimbulkan pemborosan karena telur mudah rusak, sehingga diperlukan manajemen persediaan yang lebih responsif terhadap permintaan aktual. Lalu yang kedua adalah mengenai grafik telur putih. Dalam grafik telur putih ini juga menunjukkan bahwa persediaan lebih tinggi daripada stok keluar, yang mana dalam hal ini terindikasi pada minggu ke-37 hingga minggu ke-43, yang mana persediaan selalu lebih tinggi daripada stok keluar. Dalam hal ini juga mengakibatkan overstock, yang mana ini akan berakibat di kendala biaya persediaan. Perkenalkan, saya Triana Indasari dengan NIM 23111090009. Selanjutnya kita akan menjelaskan data grafik dan Fishbone. Pada toko telur suki,
toko telur Sugi mendapatkan suplai telur ayam langsung dari peternak ayam petelur dan langsung dijual kembali kepada pembeli-pembeli. Diagram ini menunjukkan alur distribusi toko telur Sugi, di mana telur dari peternak disalurkan ketiga pembeli toko berperan sebagai perantara utama yang menghubungkan produsen dengan konsumen, sehingga manajemen stok yang efisien sangat penting untuk menjaga kelancaran pasokan. Selanjutnya yaitu data Fishbone. Pada data Fishbone ini ada 6 elemen utama yaitu lingkungan, material, metode, pengukuran, mesin, dan manusia. Pada permasalahan lingkungan, lokasi toko Sugi ini sangat berdekatan dengan kompetitor dan tergantung pada hari besar. Jadi, toko telur Sugi mungkin akan mengalami kesulitan pada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan pada hari Natal. Material, selanjutnya pasokan yang datang lebih banyak dari kebutuhan. Jadi, toko telur Sugi ini sering kali mendapatkan overstock. Masalah overstock di toko telur Sugi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kapasitas, ruang penyimpanan, dan jumlah produk, serta lingkungan kerja yang kurang mendukung. Manajemen stok yang efisien, penumpukan yang terjadi akibat pengiriman material yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Fishbone Analysis menunjukkan bahwa overstock merupakan hasil dari berbagai faktor. Lalu metode pada metode ini tidak ada sistem perhitungan persediaan yang jelas. Jadi, toko telur Sugi hanya mengandalkan intuisi saja dalam mengoperasikan tokonya dan tidak ada menerapkan sistem ROP. Pada pengukuran, toko telur Sugi tidak pernah dilakukan audit stok secara berkala. Jadi dalam toko telur Sugi ini tidak pernah mengevaluasi permasalahan yang ada dalam tokonya gitu. Dan selanjutnya data penjualan tidak diolah untuk pengendalian persediaan. Yang seperti sebelumnya karena tidak ada sistem perhitungan persediaan yang jelas, lalu data penjualan pun tidak diolah dengan jelas. Jadi sering mengalami overstock yang tadinya membuat kerugian. Lalu mesin mengendalikan pencatatan manual yang tidak akurat. Pada toko Sugi hanya mengandalkan intuisi seperti yang tadi saya bilang, jadi tidak ada penggunaan seperti aplikasi atau Excel yang untuk memadai pada toko telur Sugi. Selanjutnya adalah elemen manusia. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau pengalaman. Nah, jadi toko telur Sugi ini seperti yang tadi dibilang itu, mereka hanya mengandalkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada data yang konkret untuk tokonya sendiri dan kurangnya pemahaman tentang persediaan stok. Umumnya UMKM hanya mengandalkan apa yang mereka tahu saja dan mereka tidak mengetahui kelengkapan pengetahuan untuk menjalankan toko tersebut. Perkenalkan, nama saya Dinda Natasha Artaviana, NIM 23111090007. Pada tugas penelitian kali ini, kita menganut beberapa konsep dasar dalam persediaan. Persediaan adalah sekumpulan barang yang disimpan dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional. Dalam manajemen persediaan adalah seluruh kegiatan yang dapat mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap jumlah dan jenis barang yang tersedia. Kemudian, dalam sistem pengendalian persediaan ada dua, yaitu pendekatan deterministik dan pendekatan probabilistik. Pada tugas kali ini kita melakukan pendekatan secara probabilistik karena data kita acak seperti itu. Jadi jika kita menggunakan data permintaan acak, kita lebih baik menggunakan pendekatan probabilistik. Selain itu, kita juga menganut konsep dasar jenis-jenis persediaan, di mana jenis-jenis persediaan itu ada 3. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi.
Dalam manajemen persediaan terdapat 4 jenis biaya utama. Yang pertama yaitu biaya pemesanan yang mencakup pengeluaran saat melakukan pemesanan ulang. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan seperti sewa gudang dan resiko kerusakan. Biaya kekurangan stok akibat tidak terpenuhinya permintaan, serta biaya kerusakan atau kadaluarsa yang muncul saat barang tidak layak. Dalam melakukan perhitungan, kita juga ada reorder point, di mana reorder point itu adalah batas minimum persediaan yang menjadi sinyal bagi toko untuk segera melakukan pemesanan ulang. Kemudian kita juga ada safety stock, di mana safety stock adalah stok tambahan yang disediakan untuk mengantisipasi terjadinya permintaan yang lebih tinggi daripada perkiraan. Yang ketiga, kita menggunakan holding cost, di mana holding cost adalah komponen biaya yang timbul akibat penyimpanan persediaan di gudang selama periode tertentu. Selain itu, kita juga menggunakan metode EOKI dan metode Edley-Whitney model P. Cekli mati. Coba ini. Dalam melakukan penelitian, kita melakukan beberapa alur kerangka kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu wawancara dan pengumpulan data kepada mitra kami yaitu toko telur Sugi. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi permasalahan stok yang tidak optimal pada kasus telur toko Sugi. Yang ketiga, yaitu kita menganalisis pola permintaan tahunan pada bulan Januari 2024 sampai Desember 2024. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan persediaan model P, khususnya yaitu metode Edley-Whitney. Yang kelima, kita melakukan perbandingan biaya model P dengan metode saat ini. Yang keenam, kita melakukan rekomendasi pengelolaan persediaan yang optimal. Kebetulan kita menggunakan dua metode, yaitu metode EOP dan metode P khususnya Edley-Whitney. Nanti setelah itu akan dibandingkan antara model Q dengan model P Edley-Whitney, manakah yang lebih optimal. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan influence diagram, yang dimana terdapat harga jual sampai dengan untuk menghasilkan keuntungan. Di sini runtutannya itu ada harga jual, permintaan telur, ada lead time, reorder point atau ROP, kemudian pemesanan ulang, persediaan, biaya penyimpanan, dan biaya pesan, sampai dengan keuntungan. Dari grafik ini, dari diagram ini, terlihat adanya ketidakseimbangan antara jumlah persediaan dengan jumlah barang yang keluar, di mana kondisi ini mencerminkan adanya pola pengelolaan yang belum optimal. Kemudian jumlah stok cenderung tidak menyesuaikan dengan kebutuhan yang aktual atau kebutuhan dasar. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada berbagai aspek operasional, seperti contohnya yaitu efisiensi penyimpanan, pengeluaran biaya, dan potensi kerugian. Selanjutnya kita akan membahas hasil iterasi pada telur biasa. Pada tahun 0,30 didapatkan titik pemesanan ulangnya sebesar 6.585 dengan safety stock 8 unit dan N 3 unit. Pada tahun ini didapatkan ongkos totalnya sebesar 351.479.393. Dan tahun kedua, yaitu iterasi kedua, dinaikkan 0,02 tahun menjadi 6.882 pada titik pemesanan ulangnya, dan safety stocknya sama masih 8 unit dan N-nya juga 3 unit. Ongkos total pada iterasi kedua ini didapatkan 354.523.947, di mana mendapatkan kenaikan harga ongkos total. Karena ada kenaikan ongkos total, maka T tahunnya diturunkan menjadi 0,28 dan didapatkan hasil
R unitnya atau titik pemesanan ulangnya sebesar 6.228 dengan safety stock yang turun juga yaitu 3 dan N unitnya juga diturunkan menjadi 3. Pada ongkos total ini didapatkan 359.058.706. Berdasarkan perhitungan, berikut rekomendasi kebijakan stok telur biasa yang paling menguntungkan untuk toko Pak Sugi. Frekuensi pemesanannya setiap 0,28 tahun atau sekitar 3,4 bulan dengan titik pemesanan 6.228 unit dan stok pengaman atau safety stocknya 3 unit. Dengan menerapkan kebijakan ini, perusahaan dapat mencapai total persediaan minimal 359.058.706 per tahun. Efisiensi biaya hingga 20% lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Dan selanjutnya, keseimbangan optimal antara biaya penyimpanan dan resiko kehabisan stok. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan mengenai hasil iterasi telur putih, yang mana hasil paling optimalnya adalah 0,37 yang menghasilkan R unitnya 58, SS unitnya 13, serta N unitnya 2, yang mana dengan hasil ini menjadikan ongkos totalnya adalah paling optimal yaitu Rp124.088.419. Dari implementasi hasil kebijakan ini dapat melakukan penghematan biaya mencapai 50% dibandingkan dengan metode EOKI serta pelindungan optimal terhadap fluktuasi permintaan yang tak terduga. Hasil ini menunjukkan hasil yang paling optimal di antara iterasi-iterasi sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan perhitungan EOKI serta perhitungan Hadley-Wittin, yang mana EOKI ini adalah dihasilkan dari perhitungan data aktual. Yang pertama adalah EOKI jenis telur biasa, menghasilkan Q-unitnya 364, SS unitnya 31, ROP-nya 362, menghasilkan total biaya 438.256.000. Lalu, dibandingkan dengan metode Hadley-Wittin, telur biasa menjadi lebih rendah total biayanya, yang mana menghasilkan total biaya Rp359.058.706. Lalu, untuk perhitungan di metode EOKI telur putih, menghasilkan total biaya Rp194.341.500. Dibandingkan dengan metode Hadley-Wittin, telur putih menghasilkan total biaya Rp124.088.419, yang mana dari kondisi ini, dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perhitungan Hadley-Wittin lebih baik dibandingkan dengan metode EOKI biasa atau dari data aktual, yang mana perbandingan ini dapat mencapai penghematan yang sangat besar, yaitu di telur biasa mencapai 79 juta, sedangkan telur putih selisihnya sekitar 70 juta. Selain itu, metode Hadley-Wittin juga menghasilkan jumlah pemesanan dan safety stock yang lebih kecil, menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengatur persediaan dan mengurangi risiko overstock. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem persediaan di toko telur Sugi sebelumnya belum efektif karena tidak ada berbasis data dan cenderung menyebabkan overstock serta pemborosan biaya. Melalui perbandingan dua metode, yaitu metode EOP serta metode Back Order Hadley-Wittin, ditemukan bahwa metode Hadley-Wittin paling optimal untuk telur biasa dan telur putih karena dapat menekan biaya sebesar mungkin. Penerapan strategi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kerusakan produk. Dengan demikian, kombinasi kedua metode ini dapat menjadi perbandingan dan menjadi solusi yang tepat untuk pengelolaan persediaan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di toko telur Sugi.